ولأزواجه ولذرياته ولأهل بيته أجمعين ولكافة الأنبياء والمرسلين شيء لله له ولهم الفاتحة. ثم إلى جميع أهل القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها الفاتحة. ثم خصوصا مؤلف هذا الكتاب الفاتحة. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah ikhwah fillah yang dirahmati Allah, pada malam hari yang berbahagia ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kita ya di kitab Mau'izatul Mu'minin min Ihya'i Ulumuddin dan kitab At-Tibyan ya, kajian kitab At-Tibyan. Baik, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin amin ya rabbal alamin. Kitabu Asraris Saum. Kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ini adalah kitab daripada rahasia-rahasia saum, puasa. Kita bahas tentang kitab puasa ya. A'zamallahu ala ibadihi al-minnata. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengagungkan, membesarkan ke atas hamba-hambanya ya, al-minnata, dengan pemberian anugerah besar, dengan pemberian besar ya. Allah agungkan ke atas hamba-hambanya akan pemberian besar, akan satu pemberian besar. Bima dafa'a anhum kaidasy syaitan ya, dengan sesuatu yang dafa'a, Allah menolak, anhum, daripada hamba-hambanya, kaidasy syaitan, akan tipu daya syaitan. Jadi ini anugerah besar tadi. Wa khayyaba dhannahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala mengecewakan, memutuskan, dhannahu, harapan syaitan, dugaan syaitan. Il ja'ala as-sawma hisnan li awliyaih, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa ya, puasa itu hisnan, benteng, li awliyaihi, untuk para kekasih Allah. Wa junnatan, dan menjadi tameng. Jadi di antara
anugerah besar yang Allah berikan kepada kita itu apa? Kita punya sarana untuk menolak tipu daya syaitan. Dan di antara perkara berikutnya, Allah telah mengecewakan harapan syaitan ketika puasa itu dijadikan benteng dan tameng bagi kekasih-kekasih Allah. Waqad jaa'a anhu sallallahu alaihi wasallam as-saumu as-saumu nisfus sabri. Dan sungguh telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang apa? Hadis, riwayat. Hikayatnya as-saumu nisfus sabri, puasa itu separuh dari kesabaran. Nah, itu dia. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja akan disempurnakan orang-orang yang sabar, ya. Siapa orang-orang yang sabar? Ajrahum, akan ganjaran mereka bighairi hisab, dengan tanpa hisab. Jadi di situ ya, keutamaan puasa tadi, di samping dia menjadi benteng dan tameng, juga puasa itu bahagian dari kesabaran, di mana pahalanya itu tidak terhitung. Faqad jaza thawabus saumi, benar-benar telah melewati apa? Pahala puasa. Qanun at-taqdiri wal hisab, peraturan apa? Takdir, penentuan, ukuran. Wal hisab, dan hitungan. Jadi pahala orang puasa itu enggak bisa dinilai oleh hitungan dan ukuran. Enggak bisa diukur, tak bisa dihitung. Nah, tadi ya. Wa nahika fi ma'rifati fadlihi, dan cukuplah ya bagimu dan mencukupilah olehmu pada mengetahui fadlihi, keutamaan berpuasa, dan cukuplah akanmu pada mengetahui keutamaan puasa apa? Qauluhu, mencukupilah akanmu pada mengetahui keutamaan puasa apa? Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di dalam kekuasaan Allah, la khulufu fammis saim, benar-benar bau mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah, min rihil misk, dari baunya minyak kasturi. Itu lagi keutamaannya. Yaqulullahu azza wa jal innama yadharu syahwatahu wa ta'amah, hanya saja orang puasa itu meninggalkan syahwat dan makanannya, li ajli, karena aku, kata Allah. Fasaumu li, maka puasa itu untukku, wa ana alladzi ajzi bihi, dan saya yang akan membalasi dengannya, yang akan membalasi dengannya. Kemudian wa huwa maw'udun biliqa'illah, dan orang yang puasa itu dijanjikan dengan liqa'illah, bertemu dengan Allah, fi jazai saumihi, dalam balasan, dalam pahala dari puasanya yang puasa tadi. Nah, itu dia, di antara nikmat terbesar ya yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang berpuasa itu dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, mana dalilnya gitu? Mana buktinya orang puasa itu nanti akan bertemu dengan Allah? Kata Rasul
lis-shaim farhatan. Orang yang berpuasa itu punya dua kegembiraan, kesenangan. Farhatun inda iftarihi. Nah, kegembiraan di sisi berbukanya ia. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika dia bertemu dengan Allah. Nah, itu dia. Itulah kegembiraan orang berbuka kan itu. Berbuka puasa lama kan itu kan. Ado apa? Ado es ya kan. Cendol, buah-buahan, saking banyaknya tak ada yang dimakan satupun. Karena bingung mau makan apa kan itu. Gembira dia. Dan ketika dia bertemu dengan Rabbnya dia gembira. Kenapa? Nikmat surga terbesar di saat hamba itu bertemu dengan Rabbnya gitu. Kemudian waqila fi qaulihi ta'ala, dan disebutkan, dikatakan pada firman Allah. Jadi ada pendapat yang berhubungan dengan ayat Allah ini ya, yang disebutkan di depan nih. Tapi kalau qila ini tidak disebutkan siapa yang mengatakannya gitu kan. Tapi ada pendapat gitu, dikatakan ketika berbicara tentang makna ayat, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidaklah jiwa itu tahu apa yang disembunyikan untuk mereka dari qurrati a'yun, penyejuk mata yang menyenangkan pandangan mereka, karena jazaan, balasan dengan apa yang mereka lakukan. Itu ada yang mengatakan kana amaluhum, adalah amal mereka itu as-siyama, puasa. Itu dia. Jadi ayat ini mengatakan, ayat yang menyebutkan balasan bagi dengan apa yang sebab mereka beramal, balasan. Jadi ketika Allah mengatakan jiwa itu tak tahu apa yang akan diberikan kepada mereka di akhirat nanti berupa penyejuk mata, karena balasan sebab apa yang mereka lakukan di dunia. Ada yang berpendapat maksud yang mereka lakukan itu apa? Puasa. Itu dia. Kana amaluhum as-siyama, adalah amal mereka itu puasa. Nah, itu dia. Bahkan orang puasa itu punya pintu khusus, ya kan? Babur Rayyan, kan itu. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah Ta'ala qal, berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Mana pendukungnya? Pada ayat yang mengatakan fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun ini, jazaa'an bima kanu ya'malun, itu untuk orang yang berpuasa. Karena kata Allah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang yang berpuasa itu akan disempurnakan pahala mereka dengan tanpa hitungan. Nah, itu dia. Ini keutamaan puasa ya. Jadi faedah puasa itu, jadi di antara nikmat kepada hamba itu kan Allah itu menjadikan Allah itu menolak dari hambanya itu tipu daya syaitan melalui sarana apa? Puasa. Kenapa? Karena puasa tameng dan benteng. Kemudian apa pahala puasa? Dijelaskan di situ tadi. Fayufraghu lis-shaim jazaa'uhu ifraghan, dan dituangkan untuk orang yang berpuasa itu pahalanya dengan betul-betul dituangkan. Betul-betul dituangkan. Diberikan dengan serius ya, kesungguhan. Wa yujazafu jizafan, dan diborong. Diborong sebetul-betul, dengan betul-betul pemborongan, diborong. Fala yadkhulu tahta wahmin, maka tidaklah pahala puasa itu masuk di bawah waham seseorang, dugaan seseorang, enggak bisa diduga-duga. Mana besarnya pahala orang puasa itu enggak bisa diduga-duga. Wa taqdirin, enggak juga bisa diukur-ukur. Gitu.
Enggak tahu, pokoknya Allah yang Maha tahu. Wajadirun, dan patut, ya, kalau begitu patut, bi ayyakuna kadzalik, patut dengan bahwasanya, patut apa? Patut dengan bahwasanya adalah pahala puasa itu kadzalik, keadaannya seperti itu. Wajar kalau pahala puasa itu seperti itu, diberikan, diborong dan ditumpahkan dengan sebanyak-banyaknya. Patut seperti itu. Kenapa? Li'anna saum, karena puasa itu innama kana lahu, hanyalah ia puasa itu untuk Allah. Karena puasa itu untuk Allah. Wa musyrafan, dan dimuliakan bin nisbati ilaih, dengan nisbah kepada Allah. Wajar puasa itu untuk Allah, bahkan Allah sendiri yang menisbahkan kepada dirinya. Nah, itu dia. Jadi ini muqaddimah dari Asrarus Saum, rahasia berpuasa. Kita lanjutkan di kitab At-Tibyan. Fasl, di fasal. Ya, pasal lah. Yang coret kan? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, faslun. Ini adalah satu fasal. Wa yanbaghi, dan seyogyanya apa? Ay yu'addibal muta'allim. Seorang yang belajar itu, ya, seyogyanya seorang pengajar itu yu'addib, mendidik, ya, al-muta'allim, orang yang belajar, ala tajrij, perlahan-lahan, di atas perlahan-lahan, tangga ke tangga, bil adabis saniyah, dengan adab-adab yang mulia. Jadi secara perlahan-lahan. Wasyamil mardiyah, dan dengan perilaku yang diridai. Wa riyadati nafsihi biddaqaiqil khafiyah, dan melatih jiwanya, jiwa si muta'allim tuh dengan apa? Dengan perkara, dengan daqaiq al khafiyah, perkara-perkara lembut yang tersembunyi. Apa dia? Amal hati, ya kan? Amal qalbi, membangkitkan ruhaniyah dia. Wa yu'awwidahu as-siyanata, dan membiasakan si murid tadi akan penjagaan, fi jami'i umurihi, pada semua urusan-urusan murid tadi, al-batinati wal jaliyah, yang tak nampak maupun yang jelas. Nah, jadi membiasakan menjaga amal zahir dan amal batin, ya kan? Wa yuharridahu, dan memacu si murid, bi aqwalihi wa af'alihi, dengan ucapan guru dan perbuatan guru, al mutakarrirat, yang berulang-ulang, diulang-ulang terus, alal ikhlas, di atas keikhlasan, wasidqi, sifat sidik. Nah, sidik, ya kan, jujur. Wa husnin niyyat, benar niat. Wa muraqabatillahi ta'ala fi jami'il lahazat, dan mendekatkan diri kepada Allah pada seluruh waktu-waktunya, kesempatan-kesempatannya. Wa yu'arrifahu, dan memperkenalkannya, memberitahukan kepadanya si talib, anna bidzalika, bahwasanya dengan yang disebutkan tadi itu, al-ikhlas, as-sidq, husnul niat, ya kan, tanfatihu alaihi abwabul ma'arif, akan terbuka atasnya pintu-pintu ma'rifah.
kalau seperti itu. Jadi sudah riyadhah batin, maka setelah berhasil riyadhah itu hasilnya apa? Terbuka pintu ma'rifat hati. Wa yansyarihu sadruhu, dan akan lapang dada si talib. Wa yatafajjaru min qalbihi, akan terpancar dari hatinya apa? Yanabi'ul hikami wal lataif. Nah, sumber-sumber hikmah dan latifah. Istilah orang tasawuf ini kan. Latifah, hikmah, latifah, perkara-perkara yang halus. Di mana perkara itu akan menghasilkan satu pemahaman yang kadang-kadang tidak dipahami oleh orang kebanyakan. Nah, gitu. Wa yubaraku, dan akan diberkati untuknya apa? Fi ilmihi, pada amalnya, wa halihi, dan keadaannya, wa yuwaffaqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan akan diberikan taufik pada perbuatan-perbuatannya dan perkataannya. Jadi ikhlas, sidq, husnul niyah, wa muraqabah ilallah, wa muraqabatullah. Faslun, ta'limul muta'allimin fardu kifayah. Mengajar orang yang belajar, mengajar orang-orang yang belajar adalah fardu kifayah. Nah, mengajari orang itu hukumnya fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu illa wahidan ta'ayyana alaih. Maka jikalau tidak ada orang yang layak untuk mengajar kecuali satu orang saja, ta'ayyana alaih, menjadi wajiblah mengajar atasnya. Nah, jadi kalau nggak ada sama sekali orang yang bisa mengajar, semuanya berdosa. Kalau cuma ada satu orang, wajib dia mengajar. Nah, itu dia. Walaupun hukumnya itu fardu kifayah, tapi kan tak ada jadi wajib ain, ya kan. Wa in kana hunaka jama'atun, kalau di sana itu ada satu golongan, yahsulut ta'limu bi ba'dihim, yang akan tercapai pengajaran dengan sebagian mereka. Jadi ada 20 orang punya kemampuan mengajar agama, ya kan. Seandainya dengan 7 orang itu sudah mengcover keperluan itu, maka yang lain sudah tak wajib. Tapi famtana'u, mereka tak mau. Kan itu. Tak ada yang mau. Kulluhum athimu, semua mereka berdosa. Famtana'u, lalu mereka tak mau, ya. Tak mau, kulluhum, semuanya. Athimu, maka mereka berdosa. Famtana'u kulluhum, tak mau semuanya, gitu kan. Athimu, maka mereka berdosa. Wa in qama bihi, kalau tegak atau menjalankan apa pengajaran, kalau ada yang mau mengajar, ba'dhum, kalau sebagian mereka tuh mau mengajar, saqatal haraju 'anil baqin, maka gugurlah beban dari yang lain. Wa in tuliba min ahadihim, kalau diminta untuk mengajar dari salah seorang di antara mereka, famtana'a, lalu dia tak mau. Jadi kalau ada banyak orang yang bisa mengajar kan itu, tapi dimintalah, artinya ini di sini bisa jadi kewajiban mengajar itu sudah terpenuhi kan itu, tapi ada yang diminta secara khusus untuk mengajar, famtana'a, dia tak mau kan itu. Fa'adharul wajahain, maka yang paling zahir dari dua wajah, annahu la ya'tham, dia tak berdosa. Nah, gitu kan. Tapi misalnya belum ada yang mengajar, satu orang tadi diminta tak mau, berdosa semua kan itu. Berarti ini kan kapasitasnya dia itu sudah apa namanya, sudah ada yang mengajar gitu kan. Lakinnahu, tapi dia yukrah, dibenci, ya.
lakinnahu tetapi keengganan ia ya itu yukrah dimakruhkan lahu untuknya dzalika hal itu ya maksudnya dimakruhkan hal itu untuknya enggak mau tadi itu makruh idza lam yakun lahu udhrun kalau tidak ada uzur baginya gitu. Jadi artinya kita lihat gitu kan ketika kita diminta mengajar kita menolak itu lihat dulu di tempat itu sudah ada belum orang mengajar dari orang situ gitu kan itu kalau orang situ ada tapi mereka tak mau maka yang itu dulu disuruh ngajar kan itu dimanfaatkan dulu gitu kan itu kalau memang sudah tidak ada lagi orang situ baru cari orang lain orang luar gitu. Kalau jamaah muridnya yang tak mau dengan yang ditawarkan itu mana? Kena nggak di dia? Itu berarti masalahnya di murid lagi bang. Di murid ya. Nah muridnya itu harus ini kan lo disetel sedikit kan? Artinya si guru tadi lepas lah. Iya lepas, lepas. Jadi ini apa namanya? Dalam artian kalau tak ada lagi mau mengajar kan itu. Kalau sudah bersera berarti kan sudah lepas kewajiban tadi. Nah gitu. Faslun satu pasal yustahabbu lil muallim disukai bagi seorang pengajar ayyakuna harisan ala ta'limihi bahwasanya ia itu haris memang betul-betul bersemangat ya tamak ala ta'limihim di atas pengajarannya dia tuh bersemangat mengajar mu'thiran lidzalika ala masalihi nafsihi dunyawiyah bahkan dia itu mendahulukan mengajar di atas maslahat dirinya yang bersifat dunia. Nah, itulah adabnya. Allati yang laisat bidarurah yang bukan maslahat darurat bukan kepentingan darurat gitu. Misalnya ini mengajar, ini jalan-jalan kan itu. Mana yang didahulukan? Kalau di sini kata Imam Ghazali, Imam Nawawi dahulukan mengajar. Nah, gitu. Ya enggak darurat gitu. Wa ayu farigha qalbahu fi hali julusihi dan sang guru tadi mengosongkan hatinya pada situasi duduknya guru liiqra'ihim untuk mengajarkan murid tadi. Mengosongkan minal asbabi syaghilati kulliha dari sebab-sebab yang menyibukkan si guru dari semua sebab semuanya sekarang main HP kan gitu kan wahya kathiratun ma'rufah itu banyak sekali yang menyibukkan tuh wa ayyakuna harisan ala tafhimihim guru juga harus bersemangat memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, itu dia. Wa ayyu'tiya kulla insani minhum ma yaliqu bihi dan guru tadi memberikan kepada setiap orang dari mereka murid itu yang layak terhadap murid. Jadi standarnya itu memberikan sesuatu kepada murid yang layak untuk murid tersebut. Gitu. Berarti kurikulumnya itu sesuai kemampuan murid kan itu kan? Iya. Fala yukthir maka jangan memperbanyak ala man la yahtamilul iktsar atas orang yang enggak mampu menanggung banyak itu. Wala yuqassiru liman yahtamilu ziyadah jangan pula mengurangi membatasi murid yang mampu menanggung yang lebih. Gitu. Wa ya'khudhuhum bi i'adati mahfuzatihim dan menyuruh mereka mengulang-ulang pelajaran mereka atau hafalan mereka. Itu dia. Wa yusni ala man zaharat najabatuhu menyanjung. Boleh berarti. Boleh memberikan prestasi kepada murid. Menyanjung atas murid yang nampak kecerdasannya. Boleh memberikan prestasi. Memberikan istilah sekarang tuh? Hadiah, bonus, reward. Itu dia, surprise, kan itu, door prize kan itu. Boleh.
Cuma standarnya apa? Malam yakhsha alaihi fitnatan bi'ijabin aw ghairi. Nah, selama tak apa? Khawatir atas si murid itu akan fitnah, ujub, ya, bi'ijabin, dengan rasa ujub atau selain ujub. Jadi kalau misalnya itu malah memotivasi dia belajar, nggak masalah gitu. Tapi kalau menjadikan sombong, maka itu ditahan sedikit kan itu kan. Jadi masuk kita ke pasal yang sebelumnya tadi. Masukkan dulu bibit-bibit doktrin ikhlas, ya kan? Perbaiki niat dulu. Nah, gitu. Kemudian wa man qassara an nafahu ta'nifan latifan. Orang murid yang teledor, yang males-malesan kan itu kan. An nafahu, guru menegurnya. Ta'nifan latifan, dengan teguran yang lembut. Malam yakhsha tanfiruhu, selama tidak khawatir larinya murid. Itu dia perlu. Tak mau lagi belajar. Nah, itu dia. Dan wala yahsudu ahadan minhum li bara'atin tadhharu min. Guru tak boleh pula dengki kepada salah seorang di antara mereka ketika nampak kelebihan murid. Ya. Ada murid yang nampak bisa lebih dari dia, jangan pula guru tadi hasad. Nah, ini bahaya kan itu. Wala yastakthiru fihi ma an'ama Allah taala bihi alaih, dan si guru tidak menganggap banyak pada si murid akan apa yang Allah berikan dengannya atas si murid tersebut. Maksudnya guru tuh ketika melihat murid berprestasi, dia tuh jangan menganggap itu sudah merupakan hasil kerja dia mutlak. Kenapa? Bisanya itu semua berdasarkan nikmat dari Allah dan pemberian Allah. Nah, gitu. Fa innal hasada lil ajanib haram. Maka sesungguhnya kedengkian kepada orang-orang lain itu haram, ya. Syadidut tahrim, begitu bersangatan haram. Haram qadat. Fa kaifa, bagaimana pula lil muta'allim alladhi huwa bimanzilatil walad, bagaimana pula hasad dengan murid yang mana dia tuh berada pada posisi anak kita. Wa ya'udu min fadilatihi ila muallimihi, dan kembali keutamaan yang didapat murid itu kepada gurunya. Di mana? Fil akhirati, di akhirat apa yang kembali? Ats-tsawabul jazil, pahala yang banyak. Wa fid dunya, di dunia apa? Ats-tsanaul jamil, pujian yang elok. Kalau sudah berhasil murid itu yang dipuji termasuk gurunya kan itu kan. Nah, jadi kalau seperti ini kata Imam Nawawi, kenapa harus guru itu bersikap hasad kepada muridnya tersebut. Nah, seperti itu. Baik, mungkin kita padakan di poin ini dulu. Demikian saja. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.